Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Riandu Aulia dan Khairul Alfani. Di sini kami akan membahas tentang penerapan Alma pada bank syariah. Yang pertama, pengertian Alma. Alma adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Isu-isu keamanan dan kesehatan merupakan bagian penting dari definisi ini. Namun, koperasi kredit mengakui perlunya pendapatan yang konsisten untuk membantu pertumbuhan dan pelayanan seimbang dengan faktor lain. Selanjutnya, tugas aset dan liability management atau ALMA. Peran ALMA adalah mengelola dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi aset yang berisi kas dan setara kas serta pembiayaan dalam bank konvensional maupun bank Islam berupa harta yang dimiliki oleh bank. Sedangkan yang dimaksud liabilitas adalah kewajiban yang memiliki bank terhadap nasabah serta modal yang dimiliki oleh bank. Selanjutnya, fungsi ALMA. Fokus Asset and Liability Management adalah mengkoordinasikan portofolio aset atau liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan pembahasan yang dilakukan oleh teman saya, yaitu risiko yang dihadapi oleh Asset and Liability Management. 1. Risiko likuiditas. Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, besar atau kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. 2. Risiko kredit. Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Selanjutnya, proses penetapan kebijakan Asset and Liability Management. Pembuatan kebijakan ALMA dilakukan oleh Direksi Bank bersama-sama ALKO. Kegiatan pembuatan kebijakan terdiri dari menetapkan tujuan, menetapkan kebijakan dan memberikan petunjuk, membuat keputusan, memantau kegiatan, menelaah hasil pelaksanaan. Kebijakan harus dibuat tertulis, meliputi seluruh bidang ALMA, likuiditas, GAP, fakulta asing, dan pricing. Kebijakan dimaksud antara lain berupa penetapan besarnya limit dan target setiap bidang, rasio, strategi, pendanaan, dan penanaman. Struktur neraca, kebijakan pricing, kebutuhan kapital adekuensi, dan kewenangan dan pendelegasian membuat keputusan. Dan yang terakhir, penerapan Asset and Liability Management, Bank Syariah. Dasar hukum penerapan Asset dan Liability Management di dalam Bank Syariah salah satunya dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagi hambanya apabila bermuamalah tidak secara tunai maka hendaklah menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut serta lebih menguatkan bagi saksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.